Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nurfadila. Saya sebagai guru pendamping kalian di mata pembelajaran Front Office untuk kelas 12. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe. Kita lanjutkan pembelajaran yang dari kelas 11, bahwa kalau front office itu ada beberapa bagian, yaitu resepsi, layanan konsier, dan reception. Nah, untuk di kelas 3 ini kita akan belajar namanya reception atau proses penerimaan tamu, di mana ketika tamu check-in itu bagaimana alurnya dan sebagainya. Nah, ini pengertian dari reception, dan di slide selanjutnya ada bagian-bagian tugas dan tanggung jawab dari reception. Kita lihat ya. Sekarang adalah macam-macam harga kamar khusus. Jadi, ketika nanti menerima tamu, itu tamunya sudah reservasi atau belum. Dan ditanyakan juga sudah membayar atau belum. Jika belum membayar, di sini ada rate-rate harga yang perlu kita tahu, seperti walk-in guest itu harganya berapa. Kalau misalkan untuk grup itu berapa, pasti berbeda dan sebagainya. Ini ada beberapa ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan sama saya di chat. Kemudian, persiapan awal kegiatan dari reception itu adalah, jadi ketika kalian menjadi seorang reservasi dan bagian reception, itu yang pertama kalian harus membaca buku komunikasi atau yang disebut dengan logbook. Nah, buku komunikasi ini adalah tujuannya apa? Jadi ketika nanti shift resepsionis yang pagi, siang, dan malam gitu kan, itu beda-beda. Nah, jadi mereka tidak usah berbicara lagi apa yang terjadi ketika siang dan apa yang harus dilakukan ketika malamnya gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi tidak usah berbincang lagi, tapi kita hanya membaca logbook. Misalkan oh ternyata ada Mr. Robert yang sudah reservasi tapi tidak jadi datangnya nanti ketika malam, itu kan bisa jadi late check out. Atau misalkan oh kamar 304 yang harusnya check out besok ternyata tadi sudah check out, seperti itu. Jadi nanti kita bisa laporan. Yang kedua adalah status kamar, rak gitu. Oh ini yang sudah kan tadi saya sudah check out, berarti harus ganti status kamarnya menjadi check out dan sebagainya. Menghitung kamar. Nah, menghitung kamar adalah jadi berapa nih yang bisa dijual, kamar yang bisa dijual ketika shift yang kita datangkan. Nah, yang keempat, itu blocking kamar. Nah, kita sudah tahu, misalkan tadi Mr. Robert itu akan check-in malam, berarti kita harus blocking kamarnya sampai terjual. Gitu. Terus yang kelima adalah laporan status kamar. Laporan status kamar adalah kita sudah akurasi status kamar kan. Nah, kita laporan ke divisi-divisi yang lain seperti housekeeping dan juga divisi lain seperti restoran untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk tamu. Nah, yang keenam itu adalah catatan riwayat kunjungan tamu. Nah, misalkan kalau Mr. Robert itu adalah yang sering datang. Nah, biasanya untuk yang sering datang itu berarti dia
punya requestan masing-masing. Requestan yang biasanya dia tidak suka dengan bantal yang warna putih gitu, bisa jadi kan, atau dia tidak suka wangi kamar kopi, jadi berarti pewanginya diganti dan sebagainya. Nah, yang tujuh adalah daftar tamu-tamu penting. Nah, kita cek nih, ada gak very important person hari itu? Ya kalau tidak ada, ya tidak ada. Kalau ada, berarti kita harus memberikan servis yang berlebih untuk si tamu VIP tersebut. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang selanjutnya adalah urutan pelayanan yang diberikan oleh reception. Nah, ketika kalian menjadi seorang reception nantinya, ketika tamu datang, kalian yang menerima. Nah, ketika di menerima itu, kamu silakan tanya, sudahkah tamu itu reservasi atau belum? Kalau misalkan sudah, kamu tinggal ikuti langkah-langkah yang tulisannya yes. Nah, tapi kalau misalkan belum, kamu ikuti langkah-langkah yang tulisannya no. Nah, Bu, itu apa sih maksudnya? Nah, yang pertama itu, kalau misalkan si tamunya itu sudah reservasi, itu kalian langsung berikan registrasi form, terus langsung menyiapkan kamar, kemudian cek pembayarannya sudah dilakukan atau belum. Kalau belum, pakai pembayaran metodenya apa? Apakah memakai travel agent, voucher, hotel, atau memakai uang cash, atau juga pakai credit card dan atau debit seperti itu. Nah, kalau sudah selesai di metode pembayaran dan dia sudah melakukan pelunasan, kalian tinggal berikan peralatan seperti kunci kamarnya dikasih, terus meal coupon atau breakfast couponnya kasih, welcome drinknya juga, dan guest cardnya. Nah, setelah itu kamu minta bantuan bellboy untuk mengantar tamu tersebut menuju kamar. Nah, Bu, bagaimana kalau misalkan si tamu itu belum reservasi? Nah, kalau belum reservasi, kamu cek dulu persediaan kamar ada atau tidak. Kalau misalkan tersedia, silahkan kamu tawarkan ke tamu. Jika tamu itu berkenan dan setuju, itu silahkan kalian ikuti alur yang tadi, yang yes itu dari complete registration form. Nah, tapi ternyata tamunya tidak tersedia. Maksudnya kamarnya tidak tersedia, full. Nah, kalau full berarti kamu tanyakan, ada request gak? Misal, mau diganti hari gak? Atau mau menunggu waiting list gak? Takutnya ada yang check out lebih cepat. Kalau misalkan dia tetap gak mau, saya buru-buru, tawarkan hotel terdekat atau hotel yang masih satu perusahaan dengan hotel kita. Seperti itu. Oke ya? Selesai. Untuk pertemuan yang pertama ini, selesai sampai di sini videonya. Jika ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.